Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dan kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas salah satu isu yang cukup penting terkait primadona ekspor Indonesia, yaitu eh, sawit ya. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas satu eh, stakeholder penting di dalam sawit Indonesia, yaitu sawit rakyat ya. Dan konteks yang kita bicara hari ini juga berkenaan dengan apa replanting dari sawit rakyat. Jadi kalau kita lihat perjalanan sawit rakyat Indonesia, ini sawit rakyat ini berkembang sangat pesat, ya. Kekuatan yang mengembangkannya itu adalah kekuatan sepenuhnya adalah kekuatan alam yang lebih besar, atau kita bahasakan kekuatan pasar, ya. Alam yang saya maksudkan ini adalah kekuatan pasar. Jadi tahun 1996 sawit rakyat itu pertama kali apa hadir di Indonesia. Kalau dari catatan catatan data yang kita kutip dari Kementerian Pertanian, Hudoro tahun 2022. Kemudian terus berkembang, berkembang, berkembang sampai hari ini dari total, ya, kalau kita lihat dari total sekitar 16,38 juta hektar itu 42%-nya adalah sawit rakyat, ya. Jadi luar biasa perkembangannya. Nah, dan kita lihat juga kontribusi sawit secara keseluruhan, ya. Itu sesuatu yang luar biasa juga. Anda bisa melihat bahwa 14,43 miliar US dollar, ya, tahun 2024, dan lebih kurang seperti itu juga, ya. Atau sekitar 10 sampai 11% dari nilai ekspor non migas Indonesia itu adalah sawit. Dan Indonesia adalah eh, the first, the most, the best eh, eksportir oil palm in the world. Ya. Indonesia adalah the bestnya, nomor satunya ataupun yang terbesarnya dari eksportir sawit dunia. Nah, dengan melihat kontribusi yang besar sedemikian itu, sebenarnya sawit ini tidak bisa dikelola dengan cara yang bisnis as usual, ya. Itu akan saya tunjukkan yang saya maksudkan dengan cara bisnis as usual tersebut. Kita kembali dulu ke sawit rakyat. Jadi kalau kita lihat sejak inisiasi pertama Political Will 2017, Presiden Jokowi pada waktu itu apa menginisiasi untuk adanya apa eh, intensifikasi sawit khususnya di kalangan sawit rakyat, ya, dengan program replanting. Sejak saat itu sampai hari ini target replanting itu tidak pernah terrealisasi dengan baik. Ambil contoh yang paling tinggi itu ya ketika euforia yang pertama replanting ketika tahun 2017 itu bisa 63,55% dari target yang bisa yang bisa direplanting, itu pun jumlahnya tidak besar. Jumlahnya adalah 13.211 hektar, sedangkan targetnya hanya 20.780 hektar. Ketika target itu dinaikkan menjadi 185.000 hektar, 185.000 hektar tahun 2018, hanya 19,02% yang bisa ter tereksekusi dalam proses replanting. Begitu juga tahun-tahun setelahnya, ya. Kisarannya itu di bawah di bawah 50%. Sawit rakyat itu yang bisa direplanting. Artinya ada ada masalah apa sehingga kita sulit melakukan eh, replanting sawit rakyat ini. Padahal kalau ini berhasil di replanting, ya, apalagi dengan menggunakan bibit benih unggul bersertifikat, ya, itu kenaikan produksinya kalau menurut salah seorang pakar 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 genetika, Dr. Arif, ya,
itu bisa menaikkan produksi 30%, ya. Nah, itu sesuatu yang kontribusi yang luar biasa, ya. Nah, jadi kalau kita lihat tahun 2024 misalnya, ya, 2024, pencapaian untuk replanting itu hanya 18.484 hektar dari 120.000 hektar yang ditargetkan. Nah, salah satu argumentasi yang kita baca dari apa pihak, ya, stakeholder yang terlibat di dalam ini, misalnya dari Kepala BPD PKS, ya, adalah karena rumitnya koordinasi dan koordinasi, kemudian pengelolaan, tata kelolanya begitu kompleks, ya, berbelit-belit, karena melibatkan banyak institusi, kementerian dan eh, institusi negara lainnya di dalam pengelolaan eh, apa replanting tersebut. Baik, kita lihat misalnya, ya. Contoh misalnya ada proses verifikasi data yang rumit, ya. Ini melibatkan sejumlah instansi yang membebani petani, ya. Nah, keterlibatan banyak pihak dalam proses verifikasi data ini menyebabkan waktu yang dibutuhkan untuk proses itu lama dan juga bisa menjadi penghambat, ya, petani untuk mendapatkan bantuan replanting. Yang kedua, ada masalah legalitas sertifikasi lahan. Banyak petani sawit rakyat itu tidak memiliki sertifikasi lahan yang sah, yang merupakan syarat utama untuk mendapatkan bantuan dana PSR. Kemudian, proses sertifikasi lahan juga membutuhkan waktu lama dan sering terhambat konflik lahan atau tumpang tindih hak kepemilikan. Kita mengetahui informasi dari eh, negara, setidaknya ada sekitar 3 juta hektar lahan petani sawit rakyat ini yang berada di kawasan hutan, sehingga dia tidak bisa mendapatkan legalitas, ya, eh, sertifikat hak milik, dan dampak lebih lanjutnya dia tidak bisa diikutkan pada program replanting. Nah, Kementerian Agraria, Tata Ruang, ya, dan BPN yang bertanggung jawab atas penerbitan sertifikat dan dalam prosesnya juga seringkali tidak terkoordinasi dengan baik. Ini informasi yang bisa kita searching, kita bisa dapatkan di berita-berita yang ada di eh, media cetak dan media online, ya. Nah, yang ketiga, ya, regulasi yang ada seringkali menjadi kendala dalam percepatan program PSR. Mengapa? Misalnya ada persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup, ya, Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup. Kemudian khususnya bagi petani yang ada di kawasan hutan, itu kan menjadi hambatan tersendiri, menyulitkan petani swadaya dalam mengakses dana permajaan sawit. Kemudian karena banyaknya institusi kementerian terlibat dan masing-masing itu bergerak berdasarkan tupoksinya, ya, berdasarkan eh, interest dari kementeriannya masing-masing, menyebabkan koordinasi menjadi tidak efektif, ya, yang mengakibatkan proses verifikasi dan persetujuan juga menjadi terhambat sehingga pencapaian target itu tidak tidak bisa tercapai dengan baik. Nah, kemudian verifikasi data petani dan kelompok tani juga ada masalah tersendiri, ya. Karena petani itu ternyata harus tergabung dalam kelompok tani, harus kemudian memenuhi syarat pengajuan dana PSR, verifikasi data kepemilikan lahannya, status kelompok taninya oleh Dinas Pertanian, dan instansi lain yang ada di daerah yang juga itu membutuhkan waktu dan prosesnya juga sangat eh, kompleks, ya. Proses administrasi yang rumit. Ya, pengajuan dana program replanting sawit rakyat ini, peremajaan sawit rakyat ini memerlukan dokumen yang cukup banyak, ya. Anda bisa searching di apa di sumber apa link yang saya berikan di slide ini. Jadi ada beberapa dokumen yang harus disiapkan, ya, untuk mendapatkan
program program keikutsertaan dalam program replanting ini, ya. Ada surat rekomendasi misalnya dari Dinas Perkebunan, dari BPN, dari Pemda. Petani harus memenuhi persyaratan teknis terkait usia tanaman, produktivitas kebun, kondisi lahan, yang semua itu memerlukan tinjauan lapangan oleh tim verifikasi. Ya, tidak tidak apa proses yang membutuhkan waktu dan juga energi serta eh, cukup rumit, ya. Nah, hambatan ketujuh itu koordinasi antar kementerian dan lembaga juga lemah. Di dalamnya ada BPDPKS, ada Kementerian Pertanian, ada Kementerian ATR BPN, ada pemerintah daerah. Koordinasinya itu tidak ada apa? Tidak ada dirijennya. Semua bergerak berdasarkan tupoksinya masing-masing dan semua adalah dalam tanda kutip eh, tidak ada yang menjadi panglima dalam dalam agenda besar ini, ya. Sehingga eh, karena tidak ada orkestranya, tidak ada dirijennya, ya musiknya menjadi hingar-bingar, ya, tidak menarik, ya, sulit untuk apa terjadi akselerasi, percepatan, bahkan memenuhi target-target yang eh, di sudah dicanangkan oleh eh, pengambil kebijakan, ya. Presiden dan DPR misalnya sudah setuju, Presiden sudah setuju anggarannya, DPR juga sudah setuju anggarannya, tapi dalam implementasinya menjadi menjadi terhambat karena adanya masalah sinkronisasi, koordinasi, ya, ya. Ini adalah masalah klasik eh, Indonesia di lapangan. Kemudian juga, ya, petani sendiri kurang memahami prosedur administrasi yang kompleks, ya, dan juga mereka tidak memiliki informasi yang memadai. Di samping pendampingan teknis dari pemerintah atau lembaga terkait juga tidak memadai, sehingga menyebabkan program replanting atau peremajaan sawit rakyat ini menjadi terkendala di lapangan, ya, untuk mencapai target-target sasaran yang telah ditetapkan. Nah, saya mencoba mengkomparasikan dengan tetangga kita, eksportir kedua terbesar dunia, yaitu Malaysia. Nah, bedanya dengan Malaysia dalam tata kelola, mereka itu punya satu institusi, satu apa otoritas yang diberikan sepenuhnya wewenang untuk mengurus sawit mereka. Namanya adalah Malaysian Farm Oil Board. Ini eh, berdasarkan undang-undang mereka tahun 98, ya, nomor 582. Entitas organisasi ini, institusi ini didirikan dan diberi fungsi yang komprehensif, ya, dari hilir sampai ke hulu, dari hulu sampai ke hilirnya sawit. Mengimplementasikan kebijakan dan program-program pembangunan, meregulasi suplai, distribusi, dan pergerakan, ya, mempromosikan efisiensi marketing dan penanganannya, mempromosikan apa untuk mendapatkan kualitas yang tinggi, ya. Jadi dia mempromosikan pembangunan industri sawit Malaysia, membangun tujuan nasional, kebijakan, prioritas, kemudian pembangunan dan apa administrasi dari industri sawit di Malaysia. Nah, entitas ini, organisasi ini atau otoritas ini diberikan, ya, MPOB itu diberikan fungsi regulasi, mengatur, mengkoordinasi, mempromosikan semua kegiatan terkait industri kelapa sawit seperti pasokannya, penjualannya, pembeliannya, distribusinya, pergerakan, penyimpanan, ya, ekspor, impor, dan penggilingan buah kelapa sawit. Kemudian dia diberi kewenangan yang luas berdasarkan undang-undang Malaysia untuk secara efektif menerapkan kebijakan dan program untuk memeriksa praktek curang yang merugikan industri dan melakukan kontrol kualitas terhadap produk kelapa sawit yang diproduksi dan diperdagangkan. Nah, ini satu apa eh,
entitas yang memiliki otoritas yang komprehensif ada dalam satu satu institusi yang berkenaan dengan mengurus sawit. Dan seperti saya katakan tadi, sawit bagi Indonesia sama halnya dengan Malaysia layak untuk dikelola secara fokus, secara profesional, ya, oleh satu entitas khusus, oleh satu organisasi khusus, karena kontribusinya yang sangat luar biasa besar terhadap perekonomian. Ya, dia adalah sumber eh, ekspor terbesar non migas negara kita. 10% ekspor non migas itu berasal dari sawit, sehingga adalah sesuatu hal yang apa wajar kalau ini dikelola secara totalitas, secara proporsional, secara fokus, ya. Ya, jadi kalau kita lihat di Indonesia masalahnya tidak ada satu institusi di Indonesia ini yang memiliki peran komprehensif setara dengan MPOB tadi, Malaysian Palm Oil Board. Ya, kita punya beberapa lembaga pemerintahan dan badan terkait yang mengelola industri sawit kita, dan itu terpisah-pisah dengan tupoksi dan interest kelembagaannya masing-masing. Ada BPDPKS sekarang berubah menjadi BPDP. Ini mengelola dana penguatan ekspor, mendukung berbagai program seperti permajaan, juga ada riset, ya, promosi biodiesel dan stabilisasi harga. Tapi dia tidak memiliki kewenangan regulasi atau penelitian teknis langsung seperti MPOB. Ya. Ada Kementerian Pertanian mengawasi dan merumuskan kebijakan teknis terkait budidaya perkebunan sawit, termasuk program pembinaan petani kecil, pengembangan lahan perkebunan. Ada Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan, ya, mengawasi aspek lingkungan dan keberlanjutan perkebunan sawit, terutama terkait lahan-lahan gambut dan kawasan hutan. Ada Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian yang mengelola kebijakan perdagangan dan pengembangan industri hilir sawit di dalam negeri. Ada Kementerian Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional terkait sertifikat atau sertifikasi lahan sawit dari pekebun sawit rakyat. Ada lembaga penelitian dan sejumlah lembaga lainnya, ya. Tetapi intinya kalau kita komparasikan antara Malaysia dan Indonesia, nah yang Malaysia itu pengelola lembaga yang mengelola sawit itu terintegrasi dalam yang namanya Malaysian Palm Oil Board. Dia memiliki otoritas yang terintegrasi yang mencakup, dia memiliki fungsi regulasi, pengelolaan dana, promosi dan penelitian. Tapi kita itu terfragmentasi. Fungsi regulasi, pengelolaan dana, promosi dan penelitian tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Nah, artinya Malaysia itu memiliki otoritas sawit, ya, institusi tunggal yang berperan sebagai regulator terpadu yang mengeluarkan lisensi dan mengawasi seluruh rantai nilai sawit. Di kita tidak ada institusi yang berperan sebagai regulator terpadu, ya, yang mengeluarkan lisensi dan mengawasi seluruh rantai nilai sawit. Nah, ini perbedaan tata kelola eh, kita, dua sawit eksportir besar dunia itu Indonesia dan Malaysia. Nah, oleh karena itu, saya menilai, saya memberikan saran kepada siapapun dari apa pihak yang berwenang, ya, syukur kalau apa yang saya sampaikan ini bisa nyampai ke Presiden Republik Indonesia, sehingga kita mengharapkan Indonesia itu memerlukan badan khusus yang terintegrasi untuk mengelola, mengawasi, dan mengembangkan industri sawit secara menyeluruh, ya, termasuk fungsi pendanaan, penelitian, serta regulasi teknisnya. Ya, itu kalau kita ingin tadi eh, memperbaiki, termasuk tadi meningkatkan apa kinerja dari sawit rakyat, ya, itu tidak akan bisa kita hadirkan kalau tidak ada koordinasi antar kementerian dan kelembagaan. Dan koordinasi itu bisa hadir kalau tupoksi dari masing-masing kementerian itu dijadikan pada satu kelembagaan khusus yang namanya otoritas yang mengelola sawit, ya. Nah, teman-teman, ini mungkin apa ide usulan yang bisa disampaikan kepada pengambil kebijakan tertinggi negara
termasuk juga kepada DPR RI, pihak Komisi 4 adalah bagaimana tata kelola sawit Indonesia itu bisa dilakukan secara lebih baik, bisa bersinergi, yaitu dengan menghadirkan satu otoritas, lembaga yang memiliki otoritas terkait sawit ya, yang memiliki eh, kapasitas ya tadi untuk mengelola, mengawasi, mengembangkan industri sawit secara menyeluruh, termasuk fungsi pendanaan penelitian serta regulasi teknisnya. Saya rasa eh, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.